teman-teman semua, kembali lagi di channel Hamdan Firdaus. Apa kabar nih? Semoga teman-teman selalu dalam kabar baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang Spokpal, yaitu kunci utama untuk memahami dan membuat kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia. Nah, belajar Spokpal ini penting banget nih buat teman-teman yang mau menghadapi UTBK SNBT atau ujian masuk perguruan tinggi lainnya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Apa itu Spokpal? Spokpal ini adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ini adalah 5 unsur fungsi dalam kalimat. 5 unsur fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah kalimat yang dihasilkan memenuhi kaidah tata bahasa atau tidak. Nah, oke, kita langsung ke subjek. Subjek ini adalah unsur pokok yang terdapat pada suatu kalimat di samping unsur predikat. Adapun ciri-cirinya adalah subjek ini jawaban siapa atau apa yang predikat. Kemudian dapat disertai kata itu, lalu mempunyai keterangan pewatas yang kemudian tidak dapat didahului oleh preposisi dan berupa nomina atau bisa juga frasa nomina. Nah, di sini ada contoh kalimatnya nih. Lukisan yang bagus itu dibuat oleh Pak Hasan. Nah, subjeknya adalah lukisan yang bagus itu. Jadi di sini bisa pakai yang, bisa pakai itu gitu. Ini masih dalam satu kesatuan subjek. Oke, lanjut ada predikat. Nah, predikat ini juga sama nih. Dia adalah unsur utama dalam kalimat di samping subjek. Predikat ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana sih subjek itu. Kemudian bisa berupa kata adalah atau ialah. Bisa juga berupa kata atau frasa verba, bisa juga berupa kata atau frasa nomina, bisa juga berupa kata atau frasa adjektiva, bisa juga berupa kata numeralia, bisa juga berupa frasa preposisi, dan bisa juga diingkarkan. Nah, ini ada contoh kalimatnya nih. Firdaus menggoreng pisang. Nah, ini kan berarti predikatnya adalah menggoreng. Kemudian rumah itu adalah peninggalan kakek. Nah, adalah di sini predikatnya. Kemudian gadis itu sedang berjalan di trotoar. Ini predikatnya adalah sedang berjalan. Sedang berjalan ini termasuk frasa verba. Kemudian ibunya nelayan kaya. Nah, nelayan kaya juga ini adalah predikat. Ini merupakan frasa nomina. Kemudian Pak Yayat ramah sekali. Nah, ini predikatnya adalah ramah sekali. Ini termasuk frasa adjektiva. Kemudian nilainya 100. Nah, 100 ini adalah predikat yang termasuk kata numeralia. Kemudian neneknya di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta di sini juga masuknya predikat nih, teman-teman. Karena sebagai penjelas dari subjeknya. Jadi predikat juga bisa nih ada preposisinya. Kemudian, dia bukan mahasiswa UI. Nah, ini kan ada ingkaran ya di sini, ini juga termasuk predikat. Oke, selanjutnya ada objek. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, objek itu sebagai penyerta predikat. Jadi, posisinya selalu ada di sebelah kanan predikat. Kemudian, dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan tidak didahului oleh preposisi. Nah, contoh kalimatnya, truk-truk itu mengangkut pasir. Nah, pasir ini adalah objeknya. Kemudian, Gong Yu menemukan gelang di pantai. Nah, ini objeknya berarti gelang ya. Nah, misalkan kita mau ubah ke kalimat pasif, maka jadinya gelang ditemukan Gong Yu di pantai. Lanjut untuk keterangan. Nah, keterangan ini ciri-cirinya adalah D ini bukan unsur utama, tidak seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan dia itu tidak terikat posisi. Jadi bisa diletakkan di awal, di akhir, atau bisa juga di antara subjek dan predikat. Atau sebetulnya bisa juga dihilangkan nih
teman-teman. Karena keterangan ini bukan unsur utama atau melainkan tidak wajib ada. Kemudian keterangan ini juga dapat didahului oleh preposisi, seperti di, ke, dari, dan sebagainya. Nah, berdasarkan perannya, keterangan itu ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, dan keterangan tujuan. Oke, ini ada contoh kalimatnya. Kemarin, Gi-hun menulis surat untuk Yong-il. Nah, di sini keterangannya adalah kemarin dan untuk Yong-il. Misal nih, kita mau menghilangkan keterangannya. Jadinya, Gi-hun menulis surat. Nah, ini masih bisa-bisa saja ya. Sah-sah saja begitu. Nah, ada lagi nih contoh. Sekarang, Siwan sudah kelas 1 SD. Nah, ini kan berarti keterangannya di awal ya, sekarang ini. Coba kalau posisinya kita pindahkan ke tengah, di antara subjek dan predikat. Jadinya, Siwan sekarang sudah kelas 1 SD. Itu juga bisa. Atau mau di akhir, Siwan sudah kelas 1 SD sekarang. Nah, ini juga bisa ya. Jadi keterangan ini bisa ditempatkan dimanapun, mau di akhir, di awal, atau di antara subjek dan predikat. Bahkan mau dihilangkan pun itu tidak akan membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Nah, untuk keterangan ini biasanya ditandai dengan preposisi seperti di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, dan oleh. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap ini ciri-cirinya yang pertama yaitu sebagai penyerta predikat. Jadi dia posisinya selalu ada di sebelah kanan predikat. Kemudian dapat didahului preposisi. Nah, jadi preposisi itu tidak selalu di keterangan ya, teman-teman. Tapi pelengkap juga bisa ada preposisinya. Kemudian, pelengkap ini tidak dapat menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, ini ada contohnya nih. Yuri mengirimi saya buku baru. Nah, buku baru ini adalah pelengkapnya. Kemudian kalau misal kita ubah ke kalimat pasif, jadinya saya dikirimi buku baru oleh Yuri. Nah, jadi buku baru ini tetap menjadi pelengkap ya, teman-teman. Kemudian ada contoh lagi nih. Minsu mengembalikan saya sepatu kulit. Nah, sepatu kulit ini pelengkapnya. Nah, supaya lebih memudahkan, di sini ada tabel yang membedakan antara objek, pelengkap, dan keterangan. Kita bahas dulu perbedaan objek dan pelengkap. Objek itu dapat menjadi subjek di kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian, objek itu hanya muncul setelah verba aktif transitif, sedangkan pelengkap muncul setelah verba aktif intransitif. Selanjutnya, perbedaan antara pelengkap dan keterangan. Pelengkap itu wajib ada, tidak bisa dihilangkan, karena dia ini menjelaskan predikatnya. Sedangkan keterangan tidak wajib ada, jadi bisa dihilangkan. Kemudian, pelengkap itu posisinya hanya setelah predikat. Sedangkan keterangan posisinya bisa di awal kalimat, akhir kalimat, atau di antara subjek dan predikat. Nah, oke. Setelah mempelajari 5 unsur tadi, menurut teman-teman siapa sih yang paling penting? Siapakah yang posisinya itu mengendalikan unsur-unsur lainnya? Coba teman-teman bisa pause videonya untuk menebak. Oke, sudah ya. Unsur yang paling penting dari kelima ini dia adalah predikat. Karena predikat ini dia menentukan siapa di sebelah kanan dan kirinya. Sebagaimana yang kita tahu kalau predikatnya adalah verba aktif transitif, bisa dipastikan sebelah kanannya adalah objek. Sementara kalau predikatnya verba aktif intransitif, kita bisa curiga nih, posisi di sebelah kanannya antara pelengkap atau keterangan. Nah, cara menentukan apakah dia itu pelengkap atau keterangan, kita cek saja apakah dia bisa dihilangkan, bisa ditukar-tukar posisinya. Kalau iya, berarti dia keterangan. Sementara, kalau dia wajib ada, tidak bisa dihilangkan, dan apabila kita ubah ke kalimat pasif, kemudian kalimatnya menjadi tidak logis, berarti dia pelengkap. Begitu ya, teman-teman.
Nah, perlu teman-teman tahu juga kalau verba aktif transitif atau verba yang memiliki objek itu biasanya menggunakan imbuhan seperti imbuhan mekan, mei, memper, dan memperi. Sementara untuk verba aktif intransitif biasanya menggunakan imbuhan ke, terkan, dan berkan. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Di sini ada 3 kalimat. Kita akan menentukan struktur kalimatnya. Nah, pertama-tama kita bisa lihat langsung predikatnya. Apakah verba aktif transitif atau intransitif? Nomor 1 di sini predikatnya adalah tinggal. Nah, tinggal ini adalah verba aktif intransitif. Jadi, unsur setelahnya kita bisa curiga apakah pelengkap atau keterangan. Nah, kalau misal keterangan, coba kita hilangkan. Jadinya, dia tinggal. Kedengarannya kayak ada yang kurang kan? Dia tinggal. Dia tinggal. Tinggal di sini harus ada sesuatu lagi setelahnya. Jadi, di Jakarta ini tidak bisa dihilangkan. Nah, karena tidak bisa dihilangkan, maka dia adalah pelengkap. Begitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 2. Predikatnya apa, teman-teman? Ya, betul. Memetik. Memetik ini verba aktif transitif atau intransitif? Ya, betul. Verba aktif transitif. Jadi, perlu objek ya. Nah, kalau gitu ya sudah, berarti unsur yang ada di sebelah kanannya bisa dipastikan dia adalah objek. Coba kita cek lagi. Objek ini kan bisa dijadikan subjek ya. Kalau kita ubah kalimatnya jadi kalimat pasif. Coba kita ubah bunga dipetik dia. Nah, kan ini ternyata logis ya kedengarannya. Berarti benar bunga di sini dia adalah objek. Oke, lanjut ke nomor 3. Predikatnya adalah bekerja. Bekerja ini verba aktif transitif atau intransitif? Ya, betul. Verba aktif intransitif. Karena ada imbuhan be di sini. Berarti kalau intransitif, sebelah kanannya dipastikan bukan objek, melainkan bisa pelengkap atau keterangan. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Kalau keterangan itu bisa dihilangkan. Kalau kita hilangkan jadinya ayah bekerja. Ini masih bisa ya. Atau mau kita ubah posisinya. Misal ke depan dan ke tengah. Setiap pagi ayah bekerja. Ayah setiap pagi bekerja. Ini juga betul nih. Jadi bisa dipastikan kalau setiap pagi itu dia adalah keterangan. Semoga paham ya teman-teman. Nah, sekarang ini ada latihan khusus nih buat teman-teman. Jawabannya bisa taruh di kolom komentar ya. Itu dia pembahasan materi tentang Spokpel. Kalau teman-teman menguasai konsep ini, dijamin teman-teman akan lebih mudah memahami dan membuat kalimat dengan benar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus belajar bareng di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.